Tidak baik bagi seorang nabi mati di luar Yerusalem, dan hari ini Yesus masuk ke kota kudus. Kita menemani dia dari rumah kita. Mungkin kita bisa menemukan bunga atau ranting di akhir perayaan ini, kita pegang di tangan kita dan kita akan meminta berkat agar kita bisa berada dekat Yesus hari ini. Hari ini Yesus masuk ke kota suci seperti kita dengar dari Injil. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Tidak baik bagi nabi mati di luar Yerusalem. Tidak baik bagi nabi mati di luar Yerusalem. Waktu Yesus sudah dekat, maka ia ke Bukit Zaitun, menyuruh 2 rasulnya, karena Tuhan butuh keledai. Tidak baik bagi nabi mati di luar Yerusalem. Tidak baik bagi nabi mati di luar Yerusalem. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Marilah kita memohon kemurahan hati Tuhan. Tuhan, Engkau yang telah mengampuni Petrus, kasihanilah kami. Kristus, Engkau yang menyambut setiap orang yang berharap pada kemurahan hati-Mu, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau yang menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat di salib, kasihanilah kami. Allah Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami, serta hantarlah kami masuk kehidupan yang kekal. Allah Maha Kuasa dan kekal, kepada manusia Engkau telah memberikan teladan Kristus Putramu penyelamat kami. Ia telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di kayu salib. Buatlah agar kami tetap memegang ajaran dari peristiwa sengsaranya, sehingga kami dapat ikut serta dalam kemuliaan kebangkitan. Dialah Allah dan hidup serta meraja bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan sepanjang masa.
Bacaan dari nubuat Nabi Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh ya kekuatanku. Segeralah menolong aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Raja
kemuliaan kekal. Bagi kita, Kristus taat sampai wafat di kayu salib. Oleh karena itu, Allah telah meninggikannya dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Injil sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali, ia dapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia segerombolan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tapi seorang dari mereka yang mencintai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan memetakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, bahwa ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal setiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid-murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata,
Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulai Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak menjawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada hari-hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara 2 orang ini yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul seliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepada mereka. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Tapi lalu mereka memberi dia minum anggur dan bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait Allah dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dia selamatkan. Ia Raja Israel."
Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 bersululah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Eli datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit baru terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, Sungguh ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka ada Maria Magdala dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Menjelang malam datanglah seorang kaya, seorang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdala dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama terhadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang dan mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, dengan perayaan liturgi ini kita memasuki Paskah tahun ini. Dan kita semua bersatu di dalam gereja kecil Sant'Egidio ini di masa yang sulit. Dan di gereja Sant'Egidio ini, kita semua bersatu, dan ia menjadi pusat persekutuan kita. Begitupun untuk Paskah ini. Berkat video, kita dapat menghayati karunia berharga ini. Inilah pertama kalinya kita menjalani perayaan liturgi Palma dengan cara ini, dan pandangan kita semua mengarah ke altar wajah Tuhan, memandang satu wajah, satu sabda, agar kita menjadi sehati dan sejiwa. Dan bersama dengan karunia khusus ini, hari ini bersama dengan seluruh komunitas kita ingin menemani Yesus yang memasuki Yerusalem untuk menyerahkan nyawanya demi keselamatan dunia. Benar, kita tidak dapat menerima dan membagikan daun palma. Ini adalah suatu hal yang tidak biasa kita lakukan. Kita ingin menemani Tuhan mengunjungi kota-kota di dunia, baik itu kecil maupun besar,
di mana khususnya ada wabah yang terus memakan banyak korban dan membuat semakin sulit kehidupan orang-orang lebih lemah, para lansia, tunawisma, pengungsi, dan yang sebatang kara. Hari ini bersama Yesus kita memasuki tempat-tempat ini. Tentu Yesus sepertinya masuk sendiri. Ia masuk. Kita pun demikian, saudara dan saudari. Segala cara kita coba agar kita pun ikut masuk menghampiri orang-orang yang lemah dan orang miskin. Yesus masuk sendiri. Kita semua sudah melihat Paus Fransiskus yang berjalan sendirian di jalan kota Roma untuk berdoa di depan salib, dan pada Jumat lalu ia memberkati seluruh dunia di pelataran Basilika Santo Petrus yang kosong. Di Italia, ia menyapa orang-orang Italia melalui siaran televisi. Hari ini dari gereja Sant'Egidio ini kita semua, seluruh komunitas kita menemani Yesus masuk ke kota kita masing-masing. Kita dapat mengatakan bahwa perayaan liturgi ini adalah jubah pertama yang kita gunakan untuk menemani Yesus. Perayaan liturgi ini adalah tanda kesediaan kita untuk berkumpul bersama dan pergi ke tempat yang membutuhkan penghiburan. Yesus sendiri memikul penderitaan semua orang untuk menghibur dan membebaskan dan menyelamatkan semua orang. Dia adalah penyelamat. Hanya Dia yang dapat memberikan harapan dan hidup, seperti yang telah kita lihat pada sahabatnya Lazarus. Saudara dan saudari, hari ini kita menghamparkan pakaian, jubah kita. Dan ini artinya adalah membiarkan Yesus masuk ke dalam hati kita, ke dalam hati semua orang yang ada di kota kita. Jangan lepaskan pandangan kita kepadanya, seperti yang setiap malam kita lakukan dengan memandang wajah Yesus dalam video dan memperlihatkan kepada banyak orang agar mereka pun dihibur oleh kasih-Nya, dihibur oleh kemurahan hati-Nya yang terlihat melalui kita. Injil sengsara yang kita dengar memperlihatkan wajah baik dan lemah lembut Yesus. Perayaan liturgi ini menuntun kita ke bawah salib. Hari ini Yesus berwajah menderita dan pekan penderitaannya sudah dimulai. Dalam Injil yang kita dengar, ia dikhianati dan ditinggalkan oleh para murid. Ia dipukuli dan didera oleh para serdadu. Imam-imam dan orang banyak menginginkannya mati di salib. Wajah Yesus tetap lemah lembut, murah hati, bahkan ia mendoakan mereka yang menindasnya. Wajahnya tergambar pada kain Magdalena yang mengusap wajah Yesus di jalan salib. Kita memiliki ikon wajah yang dapat kita lihat di dalam gereja Sant'Egidio yang menemani kita semua. Marilah tetap menatap, saudara dan saudari, pada hari-hari ini wajah Tuhan itu, wajah lemah lembut itu, dan rendah hati. Semoga kita dapat bertumbuh dalam kasih, persaudaraan, dan persekutuan, dan di masa sulit ini kita dapat melakukan karya-karya besar kasih. Dengan demikian, hari ini dimulai Paskah Dunia Baru Yesus. Marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. E rivolgiamo a Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Tuhan yang tersalib untuk kehidupan setiap manusia. Ya Tuhan, buatlah agar melalui tuntunan Injil menuju Yerusalem, kami dapat merenungkan sengsara-Mu, kasih yang menyelamatkan kami dan menghantar kami pada kebahagiaan kebangkitan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi Bapa Paus Fransiskus dan seluruh gereja-Mu, agar selalu memberikan kesaksian akan kelemah lembutan dan pengharapan bagi seluruh umat manusia. Buatlah agar iman kami tumbuh dan kasih kami semakin kuat. Ya Tuhan, bantulah mereka yang sedang dalam pencobaan, sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, dan ingatlah akan orang miskin. Bantulah kami di masa ini untuk membawa salib demi pembebasan hidup banyak orang. Ascolta, Padre, la preghiera del tuo popolo che celebra la passione del tuo Figlio e fa di noi la tua famiglia ai piedi della sua croce. Egli che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Di mana ada kasih dan cinta, ada Tuhan. Di mana ada kasih dan cinta, ada Tuhan. Kita bagai domba yang terpencar, tapi Tuhan telah kumpulkan kita untuk bergembira dan berbahagia. Berterima kasihlah pada Tuhan kita, karena kita bertemu dengan yang lain, dengan cinta yang tulus. Jika Tuhan telah menghimpun kita, jangan lagi ada perselisihan, membuat kita terpencar. Di mana ada kasih dan cinta, ada Tuhan. Berdoalah saudara dan saudari agar keluarga kita ini yang berkumpul dalam nama Kristus dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, semoga dengan sengsara putra tunggalmu, hari pengampunanmu segera datang. Kami tidak pantas mendapatkannya karena perbuatan kami, tetapi semoga pengampunan itu kami dapatkan dari kemurahan hatimu melalui kurban satu-satunya yang mengagumkan ini. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ia yang tidak bersalah rela menderita bagi orang berdosa dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji Dikau dengan bersorak gembira sambil bernyanyi.
Padre veramente Sungguh santo, kuduslah Engkau che ya Bapa fonte di sumber ogni segala yang santità, kudus. Maka kami santifica mohon, questi doni con kuduskanlah l'effusione persembahan del tuo ini dengan Spirito, pencurahan roh-Mu, perché agar diventino bagi per noi kami il menjadi corpo e il tubuh dan sangue darah di Gesù Putra-Mu Cristo, terkasih, nostro Tuhan Signore. kami Yesus Kristus. Egli Ketika offrendosi akan diserahkan untuk interamente alla menanggung sua sengsara passione, dengan rela, prese il Yesus mengambil pane, rese roti, grazie, mengucap syukur lo kepadamu, spezzò, lo lalu diede ai suoi memecah-mecahkan roti itu discepoli dan e disse: memberikannya kepada murid-muridnya prendete e seraya mangiatene berkata, tutti. Questo è il mio terimalah corpo, dan makanlah, offerto inilah in tubuhku sacrificio per yang diserahkan bagimu. Dopo la cena, Demikianlah allo pula stesso sesudah modo, perjamuan prese Yesus il mengambil calice, piala. rese grazie, Sekali lagi ia mengucap lo syukur diede ai suoi kepadamu lalu discepoli e memberikan disse: piala itu kepada para prendete e bevetene murid-muridnya tutti, seraya questo è il berkata, calice del mio sangue, terimalah dan minumlah, per la nuova inilah ed piala eterna darahku, alleanza, darah perjanjian baru versato dan per kekal voi yang per ditumpahkan bagimu dan bagi per semua remissione orang dei peccati. demi pengampunan dosa. Fate questo Lakukanlah in ini memoria untuk mengenangkan daku. Mistero della Marilah fede. menyatakan misteri iman kita. Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e Sambil risurrezione del mengenangkan tuo wafat Figlio, dan kebangkitan ti Kristus, offriamo, kami Padre, il pane mempersembahkan della vita, kepadamu il ya calice Bapa, roti della kehidupan dan salvezza, piala e ti keselamatan. rendiamo Kami grazie bersyukur per sebab averci kami Engkau ammessi anggap alla tua layak menghadap presenza Engkau dan a berbakti compiere il servizio kepadamu. sacerdotale. Kami Ti mohon preghiamo agar umilmente kami yang menerima per tubuh la dan darah comunione al Kristus corpo e al dihimpur sangue menjadi di satu Cristo. umat Lo oleh Roh Spirito Kudus. Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Bapa, Chiesa che perhatikanlah finisce su gerejamu tutta yang la tersebar terra di seluruh e bumi. qui convocata nel giorno in Sempurnakanlah cui Cristo umatmu ha vinto dalam la cinta morte kasih. e ci ha Dalam resi persatuan dengan partecipi della uskup sua kami vita Paus immortale. Franciscus, Rendila perfetta nell'amore, vikarisnya in Angelo, unione con il serta para nostro imam, Vescovo, diakon dan il Papa semua pelayan Francesco, sabdamu. il suo vicario Angelo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati Ingatlah akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul, Sant'Egidio dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Taat pada firman Sang Penyelamat dan dibentuk oleh ajaran ilahinya, marilah kita berkata, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri dan di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai, damai, marilah saling memberi salam damai, kesehatan dan kedamaian bagimu yang kami kasihi. Damai, damai, damai bagi saudara kita yang sudah meninggal. Semoga kasih kita membawa istirahat dan damai bagi mereka. Damai, damai, damai bagi mereka yang khawatir, bagi orang miskin, para musafir, dan orang sakit. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Kita adalah domba-domba yang tersesat, tetapi Tuhan telah mengumpulkan kita. Kita adalah domba-domba yang tersesat, tetapi Tuhan telah mengumpulkan kita. Kristus telah menderita bagi kita. Ia meninggalkan satu teladan bagi kita, agar kita mengikuti jejaknya. Ia tidak melakukan dosa. Dari mulutnya tidak ada kebohongan. Ia tidak menjawab hinaan dengan hinaan. Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con i tuoi santi Ya Bapa doni, kami yang telah menyambut karunia-karunia kudus-Mu, dan dengan wafat putra-Mu, Engkau memberikan kepada kami harapan untuk mendapatkan kebaikan yang kami yakini. Buatlah agar dengan kebangkitannya kami dapat mencapai tujuan harapan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, pandanglah kami anak-anak-Mu. Buatlah agar bunga dan ranting ini yang ada di tangan kami menjadi tanda berkat kasih-Mu dan penghiburan-Mu bagi kami semua. Sekarang marilah kita memohon berkat Tuhan. Kita dapat memegang bunga dan ranting di tangan kita. Dan semoga berkat-Mu turun di atas kami dan di atas semua orang yang memohon bantuan kepadamu di seluruh dunia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan, marilah kita pergi dengan damai. Terpujilah nama Tuhan, sekarang dan selama-lamanya.
Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, ku pergi dengan Engkau sampai penjara, sampai kematian. Tapi sendiri malam itu depan mereka yang tidak mengenalmu. Tapi sendiri malam itu depan mereka yang tidak mengenalmu.